Mbak Bivitri, sehingga program ini tidak dianggap oleh sebagian pihak bahwa ini program yang baik sesuai dengan niat tujuan mulia tadi? Dalam kebijakan itu persoalannya bukan niat atau tujuan itu mulia atau tidak, tapi pertama analisis kebijakannya dari mulai gejala, masalah, sampai akar masalah itu harus dilakukan dengan baik dan benar dan juga dibuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik. Itu satu. Jadi buat saya kalau kita mau berdebat mulia atau tidak kan kita jadi bisa secara logika mempertanyakan pakai kacamata siapa nih mulia. Misalnya pakai kacamata siapa nih untuk tujuan-tujuan yang sifatnya akan sangat sulit diukur dalam konteks kemuliaan dan lain sebagainya. Dalam soal kebijakan kita harus punya ukuran yang betul-betul fix gitu ya, Iya. bisa diukur. Dan kemudian yang kedua, selalu yang dijadikan alasan adalah ada soal-soal pencapaian ekonomi, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Padahal dalam kebijakan itu yang kita harus lihat tujuan akhirnya apa? Bahwa ada dampak-dampak lanjutannya, kan itu bukan tujuan kebijakannya itu sendiri. Jadi dia tidak bisa dijadikan argumen, nggak lurus logikanya, nggak bisa dijadikan argumen bahwa MBG jadinya bagus karena ada efek sampingnya yang seperti itu. Itu juga saya kira satu hal yang kita harus koreksi. Nah, kemudian yang ketiga juga, saya kira kan kita bisa perdebatkan soal caranya. Kalau tujuannya adalah caranya seperti apa? At what cost kita mau melakukan itu? Apakah caranya baik dan benar atau tidak? Itulah gunanya biasanya ada analisis kebijakan. Nah, jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menaikkan gizi, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana kita bisa menilai ketika dalam banyak persoalan, dan ini datanya banyak sekali, masih banyak anak-anak yang pergi ke sekolah saja harus menentang bahaya menyeberangi jembatan yang sangat tipis. Itu banyak sekali ceritanya dan datanya juga ada, bukan hanya cerita yang sifatnya anekdota. Nah, bagaimana menjustifikasi itu semua? Apalagi dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ini yang sering juga atau yang diungkapkan oleh para saksi waktu itu adalah guru-guru itu ada yang di Sumedang guru honornya Rp50.000 per bulan. Ada yang Rp300.000 per bulan. Bagaimana kita memikirkan kecerdasan anak-anak bangsa kita ini bisa akan lebih baik kalau kesejahteraan guru, kondisi mereka untuk pergi ke sekolah dan lain sebagainya itu justru diabaikan supaya uangnya bisa dialokasikan untuk MBG. Padahal tadi pelaksanaan MBG ternyata begitu banyak celah yang hanya memberikan proyek-proyek ini kepada pihak-pihak ya kita tahu sendiri ya, kepolisian itu banyak sekali, kemudian TNI banyak sekali dan lain sebagainya. Jadi itu kelihatan sekali tidak imbangnya. Justru dalam proses menuju putusan MK ini, kita belajar banyak sekali, saya kira itu juga sudah viral ya, kesaksian banyak sekali guru yang ternyata kondisinya mana bisa dia mengajar ketika dia harus nyambi untuk jadi ojol atau nyambi jualan kue dan lain sebagainya, karena bahkan mereka tidak bisa mencukupi kehidupan mereka sendiri dan tambah beban lagi. Itu juga waktu itu saya hadir karena saya sebagai pihak terkait, ada yang juga menceritakan guru-guru nambah beban. Kenapa? Karena dia harus beresin ompreng MBG, membuang makanan sisa yang ternyata basi atau tidak dimakan oleh siswa, sehingga akhirnya waktu yang harusnya dipergunakan untuk membuat materi pengajaran itu juga sangat-sangat berkurang. Nah, jadi di sini kita udah bisa melihat nih, apakah benar tujuan itu yang katanya mulia bisa dicapai dengan cara yang seperti ini. Jadi tujuan sama cara dalam mengimplementasikan kebijakan itu memang harus. Bivitri Susanti menyoroti kesaksian guru honorer yang disebut bergaji Rp50.000 hingga Rp300.000 per bulan. Sementara program makan bergizi gratis terus menjadi prioritas. Menurutnya, kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan tak boleh terabaikan. Pemerintah, di sisi lain, menegaskan MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan gizi dan kualitas SDM. Perdebatan pun memanas soal prioritas anggaran dan efektivitas kebijakan. Itu hanya alokasi anggaran dari kewajiban 20% untuk anggaran pendidikan. Jadi bukannya MK menyetujui MBG ya, jadi jangan keliru di soal itu. Karena MK memang tidak memeriksa kebijakan yang konkret. Jadi kalau pertanyaannya apa yang mesti dilakukan, saya kira kan sebenarnya dalam situasi hari ini pun MBG itu programnya anggarannya terengah-engah sekali ya, makanya kemudian sampai pajak itu digalakan luar biasa dan kemudian juga pemeriksaan pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
soal anggarannya itu Mbak, saya kira silakan diperdebatkan dalam konteks ekonomi. Tapi buat saya yang terpenting adalah keinginan Mahkamah Konstitusi. Saya balik ke Mahkamah Konstitusinya ya. Kalau silakan. soal anggaran kan mesti nanya sama Iya, Kementerian Keuangan silakan. tuh ya. Bahwa MK menegaskan memang tidak seharusnya yang namanya makanan bergizi gratis itu dikategorikan sebagai pendidikan. Karena dia memang bukan persoalan pendidikan. Cuma MK ini sangat-sangat kompromis. Jadi putusan ini buat saya agak lembek ya. Sehingga dia bilang ya udah deh kita kasih waktu sampai 2028. Sehingga tafsiran saya ketika melihat bagaimana MBG diperlakukan, begitu banyak peluang korupsi, kemudian juga banyak sekali yang akhirnya tidak tepat sasaran. Saya melihat seakan-akan ada peluang 2 tahun untuk meneruskan buruknya pelaksanaan kebijakan MBG ini di lapangan sampai dengan nanti agak dibereskan. Itu yang bisa kita lihat dari putusan MK. Bivitri Susanti menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menguji atau menyatakan menyetujui program makan bergizi gratis, melainkan menguji alokasi anggarannya. Ia juga menilai putusan yang memberi masa transisi hingga 2028 berpotensi membuat persoalan implementasi program berlarut. Di sisi lain, pemerintah menyatakan akan menyesuaikan kebijakan sesuai putusan MK. Dasar ya. Jadi dari sisi aturannya gini, ini kan kalau aturan ya peraturan presiden, jadi maksud saya dalam konteks itu maka ya selesai aja gitu. Tapi persoalannya adalah desain kelembagaannya ini sangat menyisakan banyak persoalan karena yang kita harapkan untuk bisa mengatasi, jadi ada kesalahan diagnosis gitu. Kalau misalnya dikatakan masalahnya adalah stunting, maka kan seharusnya benar-benar didesain supaya bukannya pekerjaan atau pemberian makanan yang sifatnya top down sehingga juga banyak sekali masalah keracunan dan lain sebagainya, tapi kenapa tidak diberikan kepada masing-masing sekolah dengan situasinya masing-masing. Plus kemudian dianalisis dengan keterbatasan anggaran itu kira-kira daerah mana saja yang mestinya menjadi prioritas. Kalau ini kan tidak. Bahkan juga dilakukan untuk anak-anak yang sudah SMA, yang artinya untuk tujuan pengentasan atau mengatasi masalah stunting juga sebenarnya tidak tepat sasaran. Kemudian belum lagi kita membicarakan soal pengadaan barang-barang yang ternyata juga sangat menyimpangi apa yang mestinya kita lakukan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga beberapa korupsinya sudah terjadi dan sudah mulai dibongkar. Tapi buat saya pemberantasan korupsi terhadap yang sudah terjadi tanpa pembenahan sistem itu hanya akan mengulang-ulang situasi korupsi ini karena peluangnya memang dibuka sedemikian luas. Itu yang jadi masalah besar. Tapi kan memang putusan MK ini hanya membicarakan anggarannya. Jadi yang diuji adalah APBN. Jadi agak sulit kita membicarakan dari segi. Bivitri Susanti mengkritik desain program makan bergizi gratis yang menurutnya belum tepat sasaran. Ia menilai pendekatan yang digunakan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan dan membuka celah penyimpangan jika sistem tidak diperbaiki. Pemerintah sendiri menegaskan evaluasi terus dilakukan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.